Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanto. Kebetulan hari ini hari raya Idul Adha. Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk umat Islam semuanya. Nah, hari ini kebetulan saya berada di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pemalang, tepatnya di Jalan Pemuda. Nah, kebetulan di sini saya bertemu dengan Ketua Partai Golkar juga, Pak Edi Susilo, dan ada ibu-ibu dari Pak pengurus ya. Nah, di sini juga ada ketua fraksi Pak Rabadi. Di sini juga kebetulan alhamdulillah saya bertemu dengan seorang senior dari Partai Golkar. Nah, ini kita lihatin namanya Pak Muklis. Nah, sampingnya ada Pak Rabadi. Pak Muklis ini salah satu senior ya, sesepuh di Kabupaten Pemalang. Siapa sih dia sebenarnya Pak Muklis? Nah, sebelum saya tanya-tanya Pak Muklis, sebagai saya gambaran, Pak Muklis ini dulu sepertinya pernah menjabat sebagai camat di wilayah Kabupaten Pemalang. Tepatnya mungkin Pemalang, Petarukan, dan lain-lain. Nanti kita biar Pak Muklis sendiri yang cerita. Dan beliau juga yang akhirnya pada tahun 98, saya masih ingat pada waktu itu, saya masih kuliah, datang ke Malang, bertemu sama beliau Pak Muklis sebagai sekretaris DPD Partai Golkar yang pada waktu itu ketuanya Pak Heru Magiono. Nah, untuk lebih lengkapnya kita tanya sebagai sesepuh berkaitan dengan pemberitaan yang lagi viral tentang Pemalang moto Pemalang, yaitu Pemalang Ikhlas, yang diganti nggak tahu nih secara sepihak atau memang sudah ada runtutan hukumnya ataupun konsultasi tetek punya, kita nggak tahu, sampai moto Pemalang Ikhlas itu diganti oleh Pak Bupati dengan Pemalang Aman, yang akhirnya membuat rakyat resah, rakyat menggugat, rakyat kecewa, dan bla bla banyak segalanya yang pasti masyarakat sangat kecewa dengan pergantian Pemalang Ikhlas. Oke, kita nanya langsung ke Pak Muklis sebagai sesepuh Kabupaten Pemalang. Pak Muklis, apa kabar Pak Muklis? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Ya. Wah, jenengan masih sehat baik ya Pak. Alhamdulillah. Pada sampingnya ada Pak Rabadi nggih. Pak Rabadi dari fraksi Golkar nggih Pak. Ketua fraksi Golkar. Nah, kemarin kita baru ketemu sama Pak Budi Harmanto dari PDIP. Pak Muklis, jenengan tahu nggak sih sekarang yang lagi hangat di Kabupaten Pemalang itu tentang penggantian Pemalang Ikhlas dengan Pemalang Aman? Saya mendengar, dan secara pribadi saya sendiri kok bisa perda diganti begitu saja. Yeah. Itu kan secara politis, jadi mengukur kualitas pejabatnya. Oke. Kalau itu perda mau diganti ya dengan perda lagi mestinya. Diperdakan ya. Diperdakan dulu. Siap. Iya. Sebab itu penyusul Pemalang Ikhlas itu juga tidak semata-mata terus langsung lahir. Itu dibicarakan oleh tim. Kalau nggak salah dari Undip itu. Dari Undip ya? Waktu itu bahasannya bukan bahasan masalah moto. Pembahasannya adalah bagaimana memperluas Pemalang, mengundurkan pasar, membuat listrik sampai ke Bantar Bolang, yang waktu itu hambatannya tidak ringan. Banyak kalangan ya? Banyak kalangan. Antara ada yang protes perhutani tidak boleh gitu. Tapi alhamdulillah Pak Slamet sedemikian rupa dianya bisa. Ini Pak Slamet siapa? Mohon maaf, Slamet siapa? Daryanto. Bupati waktu itu ya? Bupati waktu itu. Nah, waktu pada pertemuan dengan tim Undip itu, lalu mengusulkan dengan perluasan perluasan pasar kota ya, mengundurkan pasar, inklusif, membuat jalan lingkar selatan dan lingkar utara. Lalu muncul akibat bagaimana nanti kalau yang bersangkutan tidak mau memiliki lahan. Ya. Nah, tapi dengan alternatif bahwa dengan dibuatnya jalan itu kan harga tanah akan naik, perkembangan kota akan makin luas. Alhamdulillah dengan penyuluhan seluruh wilayah di daerah selatan dan utara, mereka menerima semua tanpa ganti rugi. Inspirasinya dari situ. Istilah ikhlasnya munculnya dari situ. Oke, jadi secara psikologi
adalah peran serta masyarakat yang pada waktu itu untuk bersama-sama membangun Pemalang ya, Menang, ya. yang punya lahan menyerahkan secara ikhlas ya, Ya. sampai akhirnya terbentuk ikhlas. Nah pada waktu itu sempat nggak ada apa namanya goncangan, pendapat, saran, kritikan pada waktu itu ketika mau ditetapkan Pemalang ikhlas, Pak Mukhlis? Sama sekali tidak ada. Mulus. Nggak ada ya? Tidak waktu ada itu? orang Bang. Mulus. Berarti masyarakat pada waktu itu ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas. Sampai terbentuknya moto Pemalang ikhlas ya? Iya. Oke. Nah, dengan moto Pemalang ikhlas sekarang nih sama Bupati pemerintahan sekarang lah ya, itu kok diganti atau ditutup Pemalang ikhlasnya itu dengan Pemalang aman. Nah, panjenengan sebagai sesepuh itu apa nih kebijaksanaan arifnya sesepuh-sesepuh Pemalang? Kebijakan itu tidak tepat. Yang pertama bahwa istilah ikhlas itu muncul dengan perda. Tidak semata-mata terus ditetapkan sebagai moto Pemalang dengan perda. Perda dengan pembahasan dan penelitian. Yeah. Lah kok dirubah begitu saja kayak seperti orang masang apa namanya? Banner. Spanduk. Oke. Ini bukan spanduk. Ini menyangkut masalah hati nurani orang Pemalang. Yang timbal balik orang Pemalang, kota Pemalangnya makin luas, masyarakat Pemalangnya harga tanahnya makin naik, perkembangan kota juga makin tumbuh. Gitu. Oke, ada nggak sebelum nanti ke Pak Rambadi nih, ketua fraksi, dari panjenengan ada saran untuk masyarakat atau saran untuk Pemda yang sekarang, Pak Mukhlis, monggo. Kalau saran saya, kalau itu penguasa kehendak penguasa, apalagi zaman sekarang demokrasi boleh-boleh saja muncul karena waktunya ya. Tapi aturannya harus ditempuh, bicarakan dulu dengan masyarakat, dengan Elemen ya. lingkungan, sampai kepada pembentukan penggantian perdanya. Itu loh mestinya. Baik. Yang disampaikan ke masyarakat apa nih Pak Mukhlis? Sebetulnya kan banyak yang bahasa itu mendredeg, mangkel, kecewa, sampai ada kan rencana ada mengadakan demo nih Ki. Ada yang disampaikan ke masyarakat? Saya salut pada masyarakat. Masyarakat sendiri itu membuktikan bahwa Pemalang ikhlas itu sudah tertanam pada hati nuraninya orang Pemalang. Ya. Sehingga masyarakat dengan terbuka, wajar-wajar aja begitu. Nah ini tinggal kepekaan pejabat penguasa yang sekarang ada. Jangan semaunya sendiri. Semaunya dewek kan Iya, ya. ini kan didik masyarakat juga tidak baik. Siap. Bagaimana kalau ini terjadi di semua penguasa Tatanan, ya. tingkat bawahnya, kelurahan sampai pada tingkat pedesaan gitu. Siap. Pak Mukhlis, matur suwun. Nah, kita coba tanggapan langsung dari Pak Rabadi. Dalam ini Ketua Fraksi Golkar Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum Pak Rabadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya masih ingat gantengnya panjenengan Pak Rabadi ya, tahun 98 ya Pak Rabadi nggih. Siap. Oke. Gimana nih panjenengan sebagai salah satu anggota dewan apalagi ketua fraksi mengenai hal tersebut yang menjadi pembicaraan hangat di Kabupaten Pemalang? Terima kasih Mas Sis. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan sesepuh kita, beliau Pak Mukhlis. Ini beliau benar-benar sesepuh Pemalang ini beliau. Benar itu. Kebetulan di Golkar sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Pemalang. Jadi apa yang disampaikan beliau itu benar. Jadi ikhlas itu enggak membuat moto ikhlas itu penuh. Jadi syarat dengan sejarah. Apa yang tadi beliau sampaikan, historisnya itu wah, luar biasa. Ya. Saya selalu ketua fraksi karena kebetulan saya juga dekat dengan beliau, tahu alur pikirnya beliau, saya ngikuti kan. Prinsip-prinsip beliau itu kalau sudah bicara aturan itu sangat ngotot ini beliau, meluruskan aturan. Nah, saya termasuk muridnya, saya ikut-ikut milu-milu sidik lah, walaupun kapasitasnya masih jauh. Yeah. Kebetulan saya dipercaya oleh partai selalu ketua fraksi. Itu udah jelas di forum fraksi saya sampaikan. Yang ada tiga kali dimasuk oleh medsos yang ngetrend di masyarakat. Fraksi Partai Golkar mengatakan Bupati ngawur dengan mengganti moto ikhlas menjadi aman. Ini ngetren sekali ini saat sekarang di medsos. Oke. Itu kami sangat tegas dan kami menyodorkan masukan. Ini sebetulnya solusinya simpel.
ganti aja itu aman, dikembalikan ke Pemalang Ikhlas, selesai sudah, tidak ada polemik antara legislatif dan eksekutif maupun masyarakat. Eksekutif dengan masyarakat. Nampaknya tidak tahu ini tanggapan beliau selaku penguasa. Mudah-mudahan sih secepatnya, ngapain lama-lama. Nah, Dewan sendiri sudah mengancam. Dewan dari 6 fraksi, 4 fraksi menyatakan kalau ini tidak diganti, Dewan akan menggunakan haknya, hak interpelasi. Ini jangan dianggap gampang, jangan dianggap remeh. Hak interpelasi, masuknya interpelasi dari motu diganti. Nanti setelah interpelasi, semua permasalahan kita bongkar di sana. Jadi beliau sadar enggak bahwa ini sebatas sebagai pintu masuk hak interpelasi. Kalian tahu kan, yang namanya Dewan memang tupoksinya kan pengawasan. Ya betul, dengan 50 hak-haknya orang ya. kan modelnya dewe-dewe, ana sing bodong, ana sing mangslep, kan ana sing mekong. Jadi itu memang hak anggota Dewan, semua anggota Dewan berhak bersuara, termasuk saya, kebetulan saya ketua fraksi. Ya. Jadi sikap fraksi Golkar tegas, ganti itu Pemalang aman dikembalikan kepada Pemalang Ikhlas, selesai masalah. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Rabadi, Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, ada yang mau disampaikan lagi kayaknya? Ada yang mau sampaikan gundul-gundulnya? Ya saya kira apalagi ini Rabadi bilang begitu kan, berarti dia atas nama rakyat. Ya. Dia ngerti hati nurani rakyat. Riwayatnya apa yang waktu itu menjadi satu kata antara penguasa pemerintah dengan rakyat. Sehingga dengan berjalan sebegitu rupa, pantas wakil rakyat itu harus ngotot untuk jangan sampai sembarangan gitu. Ya. Gitu. Oke, Pak Rabadi, Ya. Pak Mukhlis. Ya, beliau-beliau ini saya ingat pada tahun 98, di mana masih 3 partai. Saya waktu itu yang masih muda, belajar sama beliau-beliau ini. Saya Mas. Mas. Jadi lingkar selatan, lingkar utara itu bertalian dengan pengembangan kota, mundurkan perhutani, Ya. mundurkan Pemalang. pasar, listrik masuk sampai ke Bantar Bolang, Sulit yang masuk. saat itu juga sulit. Orang mengatakan tidak mungkin akan bisa, tapi Pak Slamet bupati waktu itu bertekad bisa. Oke, Nyatanya menerima. Hingga listrik masuk ke selatan ya. selatan. Berarti didukung sama masyarakat ya? Iya. Oke, dengan sebuah keikhlasan. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya, kalimat Pemalang Ikhlas ini kalau saya melihat kayaknya sudah mendarah daging ke hati masyarakat Pemalang. Apapun isi dari ikhlas kita sudah tahu singkatannya apa. Dengan anonim atau sinonim dari ikhlas itu sudah ada kan namanya indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, dan sehat kalau nggak salah. Itu kan berarti mencakup keseluruhan segi-segi kehidupan yang dijadikan satu ikhlas ya sebagai landasan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Tapi mohon maaf, beberapa hari ini menjadi pembicaraan serius di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ya jujur, masyarakat hampir seluruhnya mungkin kecewa terhadap penggantian Pemalang Ikhlas dengan Pemalang Aman. Kita tidak bicara lagi tentang siapa bupati sekarang dan dari mana bupati yang sekarang. Cuman dari kesimpulannya tadi pembicaraan bahwa untuk seyogyanya eksekutif dalam hal ini Bupati Pemalang untuk segera mengganti moto Pemalang Ikhlas supaya masyarakat menjadi kondusif lagi, masyarakat menjadi adem lagi, sengkuyung bersama-sama membangun Kabupaten Pemalang. Monggo Pak Bupati Agung Mukti Wibowo dan juga ada Pak Wakilnya Pak Mansur Hidayat. Apa yang terjadi keluh kesah di masyarakat menjadi perhatian serius. Jangan sampai menciderai hati menciderai atau melukai hati masyarakat. Ambillah suatu kebijaksanaan yang arif dan bijaksana untuk mendengarkan aspirasi rakyat Pemalang. Pemalang Ikhlas tetap ada, jangan dirubah. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.